Gimana biasanya? Oke, silakan masuk. Oke. Silakan masuk. Oke. Oke, silakan masuk. Siap. Gimana? Yuk, yuk. Siap, silakan masuk. Nah, apa kabarnya hari ini? Baik, Sir. Baik, siap. Oke, satu orang membawakan doa sesuai dengan urutannya seperti itu. Silakan Reno, kemarin kan baru sih Nadi, sesuai urutan tempat duduk silakan Reno. Sebelah sini nakku. Ya, silakan. Amin. Oke, nah, apa kabar hari ini? Baik, Sir. Oke, baik. Tri Albi, adakah anak Sir yang tidak hadir hari ini? Ada, Sir. Tapi Taisa. Baik, terima kasih banyak ya Nak ya. Sudah ditanya kenapa? Izin. Oke, baik. Terima kasih buat laporannya untuk hari ini. Nah, satu orang kembali untuk ngapain Nak? Membacakan kesepakatan kelas. Baik, terima kasih. Silakan. Siapa Nak sesuai perjanjian kita hari ini? Rido. Baik, silakan Rido maju ke depan. Gak apa-apa Nak, silakan sebelah sini Nak. Jangan lupa untuk diulangi bersama-sama. Silakan Rido. Apa Nak? Jika nomor 2 sampai 6 terpenuhi. Apa nomor 2 Nakku? Silakan. Rapi dan bersih. Coba cek dulu ya. Sudah rapi, sudah bersih kah murid-murid Sir? Wah, sudah ya. Oke, silakan duduk Nakku. Apa Nak? Tidak membuat keributan. Baik. Kemudian? Angkat tangan jika ingin berbicara. Bergiliran membawa doa. Bergiliran membawa Doa. Memanggil nama teman dengan baik dan benar. Memanggil nama teman dengan baik. Oke, baik. Silakan duduk Nakku. Terima kasih banyak Rido. Baik, sepertinya sudah lelah ya dengan pelajaran yang tadi ya. Pelajaran apa tadi Nak? Matematika. Oke, silakan berdiri semuanya dulu ya. Berdiri semuanya dulu ya. Oke. Siap. Masih ingat tepung sambal yang Sir bilang kemarin? Oke, sama-sama kita ulangi ya. Ini untuk contoh pertama. 1, 2, 3. Tepung sambal. Ambil sambal, diulek lagi, dicobain. Oke, sekali lagi ya. Harus semua ngomong ya. Oke, 1, 2, 3, ya. Tepung sambal. Ambil sambal, diulek, dicobain. Oke, silakan duduk Nakku. Baik. Hari ini kita akan belajar mengenai apa Nak? Teks eksposisi. Apa Nak? Teks eksposisi. Ada yang tahu nggak apa itu teks eksposisi? Apa Nak? Coba angkat tangannya satu orang boleh? Siapa? Siapa? Perlu teringatkan kembali? Oke, Dimas deh ngomong gitu. Saya minta tolong Dimas. Apa teks eksposisi Nak? Nggak apa-apa Nak. Menurut pandangan kamu aja kan kita sudah belajar kemarin ya mengenai teks eksposisi. Silakan Nak. Teks eksposisi adalah teks yang eksposisi adalah karya tulis yang menyajikan gagasan atau pendapat penulis yang disertai fakta dan alasan-alasan yang logis. Oke, baik. Benar sekali anak ya. Semalam saya terlihat ada dua pengertian dari teks eksposisi berdasarkan apa yang kalian cari, apa yang kalian tulis. Yang pertama adalah teks eksposisi adalah karya tulis yang menyajikan gagasan atau pendapat penulis yang disertai fakta dan alasan-alasan yang logis, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Yang kemudian teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung dalam sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan jelas. Nah, dari kedua ini tidak ada yang salah, Nak. Semuanya benar. Inilah pendapat kalian yang dapat saya simpulkan, seperti itu. Kemudian, tujuan dari pembelajaran ini adalah, nih,
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menganalisis hubungan bagian-bagian struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Yang kedua, menganalisis struktur dan penggunaan kaidah bahasa teks eksposisi. Dan yang terakhir adalah menyusun kerangka teks eksposisi berdasarkan struktur yang benar. Nah, kalau boleh saya tahu, apa saja sih teks eksposisi, struktur eksposisi, teks eksposisi yang kalian ketahui? Judul. Angkat tangannya, nak? Boleh? Angkat tangannya seperti kesepakatan kelas kita. Apa, nak? Judul. Oke, Dimas judul. Yang lain? Tesis. Tesis, boleh? Argumentasi. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang terakhir? Penegasan ulang. Baik, terima kasih banyak, nak. Dari apa yang kalian bilang itu semuanya sudah benar, nak. Nah, itu dia sebenarnya. Nah, struktur eksposisi ada tesis, kemudian apa? Argumentasi, kemudian penegasan ulang. Baik, terima kasih banyak ya, anakku. Nah, inilah pengertian dari judul. Nah, ada satu orang boleh bacakan dong? Siapa mau membacakan, nak? Oke, Galang deh, Galang. Kayaknya antusias banget ya, Galang. Silakan, Galang. Struktur teks eksposisi 1. Judul. Dalam membuat judul harus menggambarkan sesuatu yang nantinya akan dibahas dalam teks. Penulisan judul sebaiknya ditulis dengan singkat, menarik, dan syarat makna. Oke, baik. Kalau dalam manusia, judul ini diibaratkan apa? Kepala, benar. Makanya nggak mungkin sebuah teks bisa ada tanpa ada judul seperti itu ya. Jadi posisi judul ini di sini sangat penting. Kemudian yang kedua, boleh? Nah, kok siapa? Oke, silakan. 2. Pernyataan pendapat atau tesis. Bagian awal tesis satu sisi berisi topik yang diangkat penulis. Bagian ini disebut sebagai pembukaan dan berisikan pendapat penulis. Baik, pendapat penulis. Kalau namanya pendapat itu gimana, nak? Merupakan apa? Opini. Baik, bisa benar, bisa salah. Nah, tapi opini juga harus didukung sama yang namanya fakta. Nah, kemudian inilah yang selanjutnya dinamakan dengan argumentasi. Nah, argumentasi ini berupa fakta-fakta yang mendukung dari gagasan si penulis seperti itu. Nah, kemudian ada penegasan ulang atau reiteration seperti itu ya. Bagian ini ada di paragraf terakhir yang disebut sebagai penutup atau kesimpulan. Yang artinya apa? Dari yang pertama sampai kedua ada yang namanya penegasan ulang atau kesimpulan. Sama seperti kita belajar, pasti di akhirnya sudah ada kesimpulan seperti itu. Teks eksposisi yang sudah terberikan sama kalian. Contohnya ya, sudah dicari kemarin mana judulnya? Sudah semua? Baik. Kalau yang atas ini namanya apa? Judul. Yang warna hitam? Judul. Baik. Kemudian tesisnya yang mana, nak? Yang paragraf pertama dan kedua. Paragraf dan kedua. Oke, pinter banget. Paragraf pertama dan kedua. Benar, di sini paragraf kedua. Kemudian yang terakhir, apa, nak? Yang kedua, argumentasi mana? Ketiga dan empat. Oke, yang terakhir penegasan ulang. Baik. Semua yang sudah kalian bilang itu sangat luar biasa sekali, benar sekali. Nah, ini dia contohnya yang sudah terbuat ke dalam bentuk struktur seperti itu ya. Judulnya ada menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian tesis kebersihan sekolah adalah salah satu faktor penting untuk menciptakan kenyamanan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Sekolah atau selalu mengajarkan siswa-siswi agar menjaga kebersihan. Nah, inilah merupakan sebuah tesis yang artinya apa? Ini merupakan pendapat dari si penulis. Nah, si penulis bisa ngomong begitu. Kenapa? Ada faktanya, nak. Kenapa? Di kelas biasanya dilakukan pembagian piket. Benar nggak ini? Ada kan piket kita karena. Nah, di setiap sekolah juga seperti itu, nak. Pasti ada pembagian piket untuk kebersihan. Kemudian piket biasanya akan bertugas menyapu, menghaluskan tulis dan mempersiapkan alat tulis guru. Nah, kalau dulu yang namanya ada kapur, ada penghapus, sekarang menggunakan spidol. Baik, terima kasih. Nah, kemudian di hari Jumat semua anggota kelas melakukan kerja bakti membersihkan sekolah atau pelajaran pertama selesai, seperti itu. Mungkin ini di kelas mereka, di sekolah mereka, seperti itu ya. Kemudian ada penegasan ulang. Kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah. Nah, ini merupakan kesimpulan dari paragraf pertama sampai ke 4. Seperti itu. Oke, nakku? Nah, kemarin saya sudah membagi kelompoknya. Saya mau tanya satu-satu dulu. Kelompok kalian tanpa melihat kertas yang ada di sini. Kalian kelompok apa, nak? Nah, auditor itu biasanya mengenai apa? Ngapain? Kemudian jadi tugasnya berupa suara. Baik, kalau ini kinestetik itu biasanya berupa apa, nak? Membaca dalam video. Oh, dalam bentuk video ya, nak ya. Baik, kalau yang terakhir kalau visual
menyusun atau mengecek apa. Jadi produknya berupa Gambar. gambar. Baik. Nah, untuk mempersingkat waktu, boleh Sir langsung berikan tugas kepada kalian, nah. Boleh kan ya? Oke, nah. Berarti sampai sini sudah paham semua akan mengenai teks eksposisi? Sudah Sir ya? Sudah ya? Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk mengerjakannya ya. Kelompok 1 apa nak? Audit? Auditori. Oke, silakan nak. Kemudian teks kelompok 2 yang mana nak? Kinestetik. Kelompok 2 apa nak? Visual. Visual. Baik, terima kasih. Silakan nak. Kemudian yang terakhir adalah kinestetik. Silakan. Nah, yang Sir berikan sama kalian itu adalah berupa teks eksposisi, tapi bentuknya acak-acakan. Sir mau kalian mencari mana judulnya, mana tesisnya, mana argumentasinya, mana penegasan ulangnya. Oke nak, setelah kalian susun menjadi paragraf yang padu, Sir mau kalian mengerjakannya sesuai instruksi yang ada di atas. Kalau kalian apa? Merekam. Kalau kalian ngapain? Membuat video. Kalau kalian ngapain? Menyusun gambar, kemudian bentuk dalam bentuk seperti itu. Oke, siap? Bisa nak? Oke, Sir kasih waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan nak. Sebentar. Rambu-rambu lalu lintas kita tidak dibawa nak? Di kelas. Nah, oke, baik. Boleh satu orang satu kelompoknya membawa rambu-rambu lalu lintasnya? Oke, silakan. Apa nak? Kalau apa? Kalau dibutuhkan. Kalau tanda seru ngapain? Serunya harus datang. Oke. Kemudian tandanya ada berapa semalam? 3. Apa aja nak? Checklist. Tanda-tanya tanda seru. Baik. Siap. Sudah mengerti semua ya? Oke, silakan nak sambil dikerjakan. Jangan lupa tulis nama kelompoknya di bawah. Jangan sampai lupa nak. Tunggu. Nah, jangan lupa digunting ya nak ya. Bawa guntingnya. Bawa. Dibawa ke sini. Kalau tidak bawa ini Sir ada bawa gunting. Sir ada bawa. Silakan. Yang paling mudah dulu ya tulis. Nah, kalau ini pakai cat yang dulu ya. Ya. Ada berapa kan? 4 ya. Pertama apa? Judul. Jadi kalau misalnya dia pendek begini biasanya belum kamu. Benar. Silakan masuk nak. Dan kesepakatan jika ada yang ingin ditanya, gunakanlah rambu-rambu lalu lintas. Kalau tanda tanya berarti cukup di tempat, kalian harus bertanya. Kalau tanda seru berarti kalian benar-benar butuh bantuan, Sir akan datang ke bangku kalian. Seperti itu ya, ya. Dan yang terakhir ketika Sir tanya, harus kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanya ataupun tidak butuh bantuan, pilih yang tanda checklist, yang artinya kalian benar-benar sudah mengerti. Baik anak-anakku, kita coba ya kali ini. Sudah mengerti nak? Coba angkat. Oke, thank you. Mana nak? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak nakku. Sudah mengerti semua ya? Baik. Saya tunggu di bangku guru. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, teriak Sir. Oke nak? Siap. Saya tunggu ya. Iya.
Kelompok visual aman? Aman. Kelompok auditori kelompok kinestetik luar biasa. Berarti benar-benar mengerti ya guys. Atau begini bentuknya berupa gambar visual, dimana biar supaya mata enak memandangnya. Oke nak? Siap. Ya nak? Kayak gitu ya. Nah kalau sudah selesai, menurut kalian sudah yakin benar, buat produknya nak. Produknya apa nih? Benar? Silakan. Coba siapa yang paling bagus suaranya seperti itu. Oke? Kalian coba aja 3-3 nggak apa-apa, nanti kalian pilih salah satu gimana yang paling bagus. Benar. Dulu langsung ke sana, nggak usah dibaca ini. Nanti karena pas dibaca ini adalah syarat presentasi. Ya benar. Benar nggak jawaban kalian gitu? Kita coba dengan teman-teman yang lain. Nanti. Nggak apa-apa beda. Nah, yang penting audionya udah ada, gitu ya. Oke baik. Nah, kalau kalian yang sudah selesai menentukan itunya langsung diberi. Kalau kamu bikin video, oke. Suaranya ya nak ya. Oke, siapa tahu temannya butuh. Silakan. Dan jangan bingung nanti yang membaca kalian. Buat codingnya mana yang nomor 1, mana nomor 2, mana nomor 3 gitu deh. Baik. Nah benar seperti itu. Jadi pelan, nggak usah. Iya. Nah, ini kan ini. Baca kemarin baca langsung baca langsung. Enggak. Iya itu baru. Setelah diputar audio kalian
Yuk, seperti itu. Baik, sudah? Silakan, Nak. Hati-hati, Nak. Makanya aku bilang kan, pada awal tidak ada suara ayam. Makanya gimana? Silakan, silakan. Apa? Tidak boleh, Nak. Silakan. Yuk, silakan, silakan, silakan. Karena produk itu dia kan Pak, jadi agak kedengaran produk temannya nggak bisa. Aduh, begitu ya, begitu. Yang bagus tadi. Budaya masyarakat dan masyarakat sendiri juga harus berperan dalam pengelolaan kekayaan budaya. Pengelolaan budaya dapat dilakukan dengan cara yaitu meneliti dan membuat laporan kajian. 3. Memanfaatkan, yaitu melakukan kegiatan festival dan penyebaran informasi. 4. Mendokumentasikan, yaitu membuat tulisan. Agar tidak membuat keributan. Iya benar. Nanti saya kasih tambahan. Ini berdua. Oke? Oke, siap. Nah, nanti ini kalian bawa sebagai presentasi. Nah, ini presentasi. Oke, Nak? Ya, oke. Ya. Oke, mari sini, Nak. Di depan temannya. Baik, terima kasih. Silakan putar silakan. Ya udah, seperti biasa pembukaan seperti apa presentasi. Perkenalkan saya ini kami akan mempresentasikan solusi psikopat kami. Kalau itu kami Oke, silakan, Nak. Semuanya dengarkan, Nak. Dengarkan sebentar, jangan di belakangnya temannya, Nak. Sebelah sini kita. Ya, sebelah sini, sebelah sini. Sama-sama. Terima kasih. Oke. Siap, silakan, Nak. Perkenalkan, kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu struktur teks eksposisi. Baik, Sir, silakan dibuka, Sir. Baik, silakan untuk teman yang lain tolong didengarkan kembali ya. Apakah sudah terperhati informasi ataupun pekerjaannya. Kekayaan budaya, pengelolaan kekayaan budaya sebetulnya merupakan cara kita memahami, melindungi, dan melestarikan budaya yang tidak punah dan dapat memperkuat ketahanan bangsa. Budaya lokal punya peranan penting dalam memperkuat ketahanan bangsa. Pemerintah daerah dituntut untuk bergerak lebih aktif melakukan pengelolaan kekayaan budaya karena budaya tumbuh di ranah masyarakat pendukungnya. Di samping itu, pemerintah pusat, lembaga, swadaya, masyarakat, dan masyarakat sendiri juga harus berperan dalam pengelolaan kekayaan budaya. Pengelolaan budaya dapat dilakukan dengan cara
berikut ini. 1. Melindungi, yaitu merawat agar tidak punah dan rusak. 2. Mengembangkan, yaitu meneliti dan membuat laporan kajian. 3. Memanfaatkan, yaitu melakukan kegiatan festival yang penyebaran informasi. 4. Mendokumentasikan, yaitu membuat tulisan yang dilengkapi dengan foto dan dokumen audio visual. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita seharusnya menjaga dan melestarikan budaya negara kita. Tujuan agar kebudayaan kita tidak punah. Oke. Silakan, Nak. Oke, siap. Pak auditori ingin menyusun struktur teks eksposisi. Yang pertama yaitu judul, dan kedua pernyataan umum atau tesis, yang ketiga argumentasi, dan keempat penegasan ulang. Jadi yang judul Silakan, Nak. yang ini, Siapa? Silakan, Nak. dan pernyataan umum atau tesis di kotak yang ketiga, argumentasi di kotak yang keempat, dan penegasan ulang di kotak yang pertama. Oke, bagaimana kelompok yang lain? Kelompok kinestetik dulu. Gimana, Nak, penampilan mereka? Sudah bagus, Nak. Bagaimana dengan rekaman suaranya? Agak apa? Agak kecepatan ya? Oke, baik, terima kasih banyak ya buat Reno tadi ya. Kemudian kalau yang lain ada lagi? Cukup? Nah, dari kelompok visual dulu, gimana penampilan mereka? Bagus ya, Nak? Oke, bagus, sudah bagus. Kemudian sudah pas susunannya? Sudah ya? Oke, sama berarti ya dengan kalian. Kemudian ada lagi dari suaranya tadi? Apa, Nak? Sama ya, sama kayak Reno tadi ya, kecepatan. Gugup, baik. Ya, karena di samping waktunya yang sedikit juga memang kan ini awal mula kita berlatih ya. Oke, baik. Jadi nggak masalah. Terima kasih banyak buat penampilannya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok auditori. Oke, silakan kelompok auditori. Terima kasih banyak ya, Nak ya. Saran dari Putri, saran temannya mohon dikirim kembali. Nah, kalau boleh rekamannya diperbaiki, habis itu dikirim sama Sir kembali. Boleh, Nak? Oke, terima kasih banyak. Oke, siap. Antara kelompok visual dan kelompok kinestetik siapa yang mau mulai? Kinestetik. Oke, silakan kinestetik maju ke depan, Nakku. Jadi handphonenya, Nak, siapa? Sudah cukup dikirim ke tempat, Nak? Anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, 7, 8. Kalau Tuhan dapat kawan baru, sayang kawan lama dilupakan jangan. Kalau Tuhan dapat kawan baru, sayang kawan lama dilupakan jangan. Oke, Nak, terima kasih banyak untuk hari ini. Nah, kesimpulannya dari ini apa, Nak? Dari struktur teks eksposisi tadi. Struktur teks eksposisi terdiri dari apa aja satu-satu? Dimas? Judul. Oke, tesis. Terima kasih, Nadine. Dan yang terakhir apa, Nak? Oke, penegasan ulang. Baik, terima kasih banyak anakku. Semoga kita selalu dalam lingkungan puasa. Oke, Nakku. Satu orang pimpin dalam anak untuk mengakhir. Siapa sekarang, Nak? Berdasarkan duduknya semalam, Reno sebelahnya siapa? Galang. Baik, Galang. Silakan maju, Nak, pimpin doa kita. Untuk oke, siap. Oke, nggak apa-apa di situ aja, Nak. Siap. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran, maka kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih buat pertemuan kita hari ini. Selamat siang semuanya. Oke, silakan, Nak. Satu-satu ya, seperti biasa. Boleh saya bicara dulu, Kak? Bingung kok ada ibu itu di sini gitu ya. Ada yang bertanya gitu, ngapain di
Bayu, dan hari ini yang kita lakukan adalah observasi pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh Bapak Bayu. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan sama kalian. Ada nggak hal baru yang kalian pelajari hari ini ketika mengikuti pembelajaran dari Pak Bayu? Ada? Apa itu? Bilang. Hal baru. Hal baru apa? Hal baru apa yang kamu pelajari? Menyenangkan. Itu tadi ya. Menyenangkan. Nah, itu apa lagi nak? Apa yang tadi kita buat? Hal baru yang kalian alami dalam hari ini. Ada hal baru nggak? Ada. Apa? Bernyanyi. Apa lagi? Membuat kerajinan atau karya lah ya. Kerajinan karya. Terus ada lagi nak? Ada lagi? Membuat gembira. Iya. Tadi dari emosi-emosi yang dikeluarkan itu banyak merasa senang, kecuali si kakak ini yang agak marah. Marahnya juga karena teman kelompoknya. Senang kalian itu karena teman kelompoknya atau karena pembelajarannya? Pembelajarannya senang begitu ya. Jadi ada yang buat video, ada yang buat rekaman suara, ada yang membuat gambar. Kalian maunya pembelajarannya begini terus atau seperti biasa? Begini terus. Karena bisa sambil ketawa gitu ya, sambil main-main gitu ya. Maunya tiap hari Pak Bayu ngajar begini? Baik. Terus? Mudah dipahami. Terus? Tidak mudah marah. Sabar. Kalau sabarnya sudah hilang terus nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, jadi Pak Bayu itu baik, sabar, tidak mudah marah. Jadi artinya Bapak ini menjadi seorang guru yang baik bagi kalian. Ya kan? Nah, kedepannya kalian dukung terus Pak Bayu supaya dia boleh menyelesaikan pendidikan guru penggeraknya, karena untuk mencapai ke sana dia masih harus belajar sampai bulan 12. Kalau nanti di bulan 12 lulus, berarti Pak Bayu